wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferini Tanola. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4, Prodi Akuntansi dan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2020. Ini adalah video praktek pembelajaran UKIN dengan peserta didik kelas 11 Akuntansi SMKS Nurul Falah Kabupaten Pasaman Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik. Alhamdulillah. Nah, kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Praktikum Akuntansi, Perusahaan Jasa, Dagang, dan Manufaktur. Baiklah, sebelum kita belajar, silakan Iwel pimpin doanya. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Baik, untuk bahan ajar dan LKPD-nya sudah Ibu kirimkan di WA. Apakah sudah dibaca? Sudah, Bu. Nah, yang lain sudah dibaca? Sudah, Bu. Untuk absen, silakan anak-anak Ibu isi, sudah Ibu kirimkan linknya ke WA, yaitu dalam bentuk Google Formulir. Silakan diisi absennya. Bagaimana masih semangat belajar tatap maya hari ini? Apakah masih semangat? Oke, Bu. Nah, coba perhatikan di layarnya. Pernah dengar kata-kata ini? Ada kelihatan, siapa yang bisa membacanya? Siapa yang bisa membaca yang ada di layar? Saya, Bu. Coba Wel, baca Wel. Tantangan adalah sesuatu yang membuat hidup lebih menarik dan mengatasinya adalah sesuatu yang membuat hidup ini bermakna. Nah, ada yang tahu apa artinya? Apa maksudnya? Apapun yang terjadi dalam hidup kita, maka harus kita jadikan sebagai tantangan, bukan sebagai halangan. Contohnya saat ini kita belajar tatap maya karena adanya pandemi COVID-19. Maka anak-anak ibu harus tetap semangat belajarnya. Tidak boleh kita jadikan ini sebagai halangan. Harus dijadikan sebagai tantangan yang harus dihadapi dan kita pecahkan. Gimana? Semangat nggak belajarnya? Semangat, Bu. Anak-anak ibu kan nggak tahu untuk kedepannya, entah untuk beberapa tahun lagi anak ibu bisa menjadi apa. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang Laporan laba rugi perusahaan jasa. Ada yang masih ingat apa itu laporan laba rugi? Laporan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban perusahaan dalam satu periode sehingga diketahui berapa atau ruginya. Ya, benar sekali. Laporan laba rugi itu yang memberikan informasi tentang pendapatan dan beban perusahaan dalam satu periode. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masih belajar mengenai laporan keuangan perusahaan jasa, yaitu laporan perubahan modal dan neraca. Antara laporan ini masih berhubungan satu dengan lainnya. Laporan laba rugi diperlukan untuk menyusun laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal dibutuhkan untuk menyusun laporan neraca. Baik, Ibu akan membagikan beberapa slide. Coba nanti anak Ibu amati dari slide tersebut. Sudah terlihat slide-nya? Ada kelihatan Fadi? Jadi, oke. Untuk pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah setelah melaksanakan pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning, pendekatannya saintifik, maka anak-anak ibu diharapkan yang pertama
dapat menjelaskan pengertian laporan perubahan modal dan laporan neraca. Yang kedua, dapat mendeskripsikan bentuk-bentuk laporan perubahan modal dan laporan neraca. Yang ketiga, anak-anak ibu dapat menganalisis akun-akun yang terkait dengan laporan perubahan modal dan laporan neraca. Yang keempat, anak-anak ibu akan mampu menyusun laporan perubahan modal dan neraca sesuai dengan buku referensi yang kita gunakan. Baiklah, ibu akan menampilkan video. Ini adalah materi pembelajaran kita. Coba anak-anak ibu amati apa isi dari materi kita hari ini. Coba perhatikan ya. Baik, sudah jelas materinya? Jelas, Bu. Dah. Oke. Nah, dari video tersebut, siapa yang bisa mengambil intinya apa materi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, Jerry. Silakan, Jerry. Belajar apa kira-kira kita hari ini? Dari video tersebut diketahui satu pengertian laporan perubahan modal dan neraca. Ya, dari materi tersebut kita ketahui yang pertama, pengertian laporan perubahan modal. Yang kedua, kita mengetahui pengertian laporan neraca. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa itu laporan perubahan modal? Laporan perubahan modal Ya, apa itu adalah laporan perubahan modal? keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada ekuitas atau modal perusahaan periodisasi. Ya, kemudian laporan neraca. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu laporan neraca? Saya, Bu. Ya, silakan. Laporan neraca adalah laporan keuangan yang mengenai perubahan posisi keuangan aset, kewajiban dan modal perusahaan dan periode akuntansi. Ya, benar sekali. Jadi laporan perubahan modal itu menyajikan informasi mengenai perubahan modal yang terjadi selama periode akuntansi. Kalau laporan neraca, laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dapat berupa aset, kewajiban, dan modal. Baik, dari video tersebut, apalagi yang bisa kita ambil? Saya, Bu. Ya, silakan Adi. Ya. Akun-akun yang terkait dengan laporan perusahaan modal dan neraca. Ya, dari video itu kita ketahui tadi akun-akun yang terkait dalam laporan perubahan modal dan laporan neraca. Ada yang bisa menjelaskan atau menyebutkan akun-akun apa saja yang ada dalam laporan neraca? Coba silakan Arel. Apa jawabannya Arel? Pertama, aktiva seperti kan di usaha penghasilan. Akun kedua, kewajiban seperti usaha, Ya. utang bank. Ketiga, modal contohnya modal kredit. Ya. Sudah? Ada berapa tadi itu akunnya? Ada 3 tadi kan? Yang pertama, akun apa yang pertama? Aktiva. Nah, akun yang pertama Aktiva ini kita bedakan, kita kelompokkan. Aktiva lancar, Aktiva tetap, dan lain-lain. Kemudian untuk kewajiban juga kita bedakan. Yang pertama lancar, yang kedua jangka panjang, dan lain-lain. Yang ketiga itu modalnya berupa modal pemilik. Ada 3 akun yang terkait dalam laporan neraca. Sekarang kita lihat bentuk-bentuk laporan perubahan modal. Coba anak-anak ibu perhatikan. Apa yang
membedakan kedua laporan ini? Laporan perubahan modal. Yang pertama, laporan yang pertama apabila perusahaan memperoleh laba. Laporan yang kedua apabila perusahaan mengalami rugi. Nah, apa yang membedakannya? Coba perhatikan. Modal awal itu sama, ada modal awalnya, letaknya pun sama. Sekarang kalian lihat ada yang ibu lingkari merah, laba bersih sebelum pajak. Kemudian ada pengambilan atau prepay. Nah, di situ bedanya. Apabila perusahaan memperoleh laba, maka laba bersih sebelum pajak kita kurangkan dengan prepay. Sehingga terjadilah penambahan modal. Modal akhirnya diperoleh dengan cara modal awal, modal awal ditambah dengan penambahan modal sehingga diperoleh modal akhir. Kita lihat apabila perusahaan mengalami rugi. Nah, kita lihat apabila perusahaan mengalami rugi. Nih ya. Yang membedakannya adalah apabila perusahaan mengalami rugi, maka ruginya ditambah dengan prepay. Sehingga diperoleh pengurangan modal. Untuk modal akhirnya yaitu modal awal dikurang dengan pengurangan modal. Nah, itu perbedaan antara bentuk laporan perubahan modal apabila memperoleh laba dan mengalami rugi. Sekarang kita lihat bentuk laporan neraca. Nah, coba lihat apa yang membedakan laporan neraca ini. Ini ada dua bentuk ya. Satu namanya bentuk skontro, dua bentuk stafel. Pada bentuk skontro itu ada aset. Pada bentuk stafel juga ada aset. Pada bentuk skontro juga ada kewajiban dan ekuitas. Di stafel juga ada kewajiban dan ekuitas. Nah, pada aktiva kita kelompokkan dulu asetnya. Aktiva atau aset kita kelompokkan dulu. Aset lancar. Nah, yang mana saja aset lancar? Kas, piutang usaha, dan lain-lain. Kemudian kita kelompokkan yang kedua, aset tetap. Apa contohnya? Peralatan seperti gedung, tanah, dan lain-lain. Sehingga kita peroleh total aset. Sekarang kewajiban dan ekuitas atau modalnya. Kita kelompokkan juga utang lancar, utang jangka panjang, sehingga kita peroleh total kewajibannya ditambah dengan modal pemilik. Pada bentuk stafel juga sama. Nah, kira-kira apa yang membedakannya? Itu hanya cara penulisan saja. Kalau bentuk skontro itu sebelah menyebelah. Asetnya sebelah kiri, kewajiban dan ekuitas atau modal sebelah kanan. Kalau bentuk stafel itu diurutkan saja dari atas sampai ke bawah. Untuk rumusnya mencari aktiva ini atau aset ini, liabilities atau kewajiban ditambah dengan ekuitas atau modal. Laporan neraca ini harus seimbang antara aktivanya dengan kewajiban dan modal. Nah, itu yang harus diingat. Sekarang kita masuk contoh soal. Ingat nggak minggu kemarin kita sudah mengerjakan laporan laba bengkel Gembira. Sudah anak ibu temukan total laba perusahaannya. Sudah kita peroleh total laba perusahaannya. Apa hubungannya laporan laba rugi dengan perubahan modal dan neraca? Untuk perubahan modal, kita membutuhkan akun laba atau rugi.
Maka kita ambil dari laporan laba rugi ini di laba perusahaan sebelum pajak. Berikut ini sebagian dari neraca lajur Bengkel Gembira. Ini sudah kalian miliki pada pertemuan sebelumnya. Kita masuk ke contoh bagaimana cara menyusun laporan perubahan modal ini. Nah, yang pertama, pada neraca lajur Bengkel Gembira, akun apa saja yang kita butuhkan untuk menyusun laporan perubahan modal? Di video tadi sudah Ibu tampilkan. Ada yang pertama, akun modal awal. Yang kedua, laba bersih sebelum pajak. Itu yang kita peroleh dari laporan laba rugi. Kemudian akun prive kalau memang ada pengambilan uang oleh pemilik perusahaan. Nah, kemudian penambahan atau pengurangan modal. Penambahan modal apabila dia laba, pengurangan modal apabila perusahaan rugi. Maka dapatlah modal akhir. Sekarang kita lihat dari Bengkel Gembira. Nah, ini laporan perubahan modalnya. Modal usaha kita masukkan ke modal awal periode. Kemudian untuk laba bersih sebelum pajak kita peroleh dari laporan laba rugi. Prive, nah kita masukkan pengambilan prive. Laba bersih dikurang dengan prive akan jadi penambahan modal sebesar Rp6.560.000. Modal akhirnya diperoleh modal awal ditambah dengan penambahan modal sehingga modal akhirnya berjumlah Rp15.520.000. Nah, sekarang laporan neraca lagi kita lihat. Ada kelihatan laporannya? Ada. Untuk laporan neraca, kita harus ingat akun apa saja tadi yang masuk di neraca, yaitu akun aset atau aktiva, kewajiban, dan modal atau ekuitas. Coba anak-anak Ibu lihat aset. Dari neraca lajur Bengkel Gembira, yang ada asetnya adalah akun kas, perlengkapan, sewa dibayar di muka. Sehingga total asetnya berjumlah Rp5.700.000. Kemudian kita lihat lagi, Bengkel Gembira memiliki aset tetap atau tidak? Kalau ada, nah ini ya, kita masukkan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Diperoleh total aset tetap. Nah, total asetnya bagaimana mencarinya? Aset lancar ditambah dengan aset tetap, maka diperoleh total aset. Sekarang kewajiban dan ekuitas. Nah, kewajibannya ada nggak di situ utangnya apa saja? Kebetulan di Bengkel Gembira ini utangnya cuma utang usaha sebesar Rp5.300.000. Kemudian yang kedua, modal pemilik. Nah, ini yang harus anak-anak Ibu perhatikan. Modal pemilik. Modal yang mana di sini yang kita masukkan? Yaitu modal yang berasal dari laporan perubahan modal. Modal akhir, bukan modal awal. Sehingga total aset sama dengan total kewajiban dan modal. Agar anak Ibu lebih paham, kita lakukan diskusi kelompok. Nah, kelompoknya sudah kita bagi pada pertemuan sebelumnya. Untuk soalnya itu ada di LKPD. LKPD ini linknya sudah Ibu bagikan di WA Group. Silakan anak-anak Ibu berdiskusi. Nah, ini langkah-langkah cara berdiskusinya, masing-masing kelompok mendiskusikan soal yang ada di LKPD. Kemudian setelah didiskusikan, masing-masing kelompok diwakilkan oleh ketua kelompoknya akan mempresentasikan hasilnya. Kemudian masing-masing kelompok menyimpulkan hasil dari diskusinya. Nah, semua anggota kelompok harus aktif. Kemudian pada saat satu kelompok tampil, yang lain diberi kesempatan untuk bertanya atau menambahkan.
Yang ketiga, diharapkan kepada anggota kelompok yang tampil untuk mencatat dan menjawab semua pertanyaan dari kelompok lain. Nah, silakan Ibu kasih waktu selama 15 menit. Soalnya ini ya, sudah ada di EKPD-nya masing-masing. Ini soalnya yaitu tentang Pak Sinar. Pak Sinar mendirikan perusahaan servis Sinar Jaya. Silakan diskusikan. Yang dimintanya adalah bantulah Pak Sinar menyusun laporan perubahan modal dan laporan neraca Sinar Jaya per 31 Desember 2017. Kalau ada yang ragu boleh tanyakan melalui WA atau chat yang ada di chatroom. Baiklah, waktu untuk berdiskusi habis. Silakan anak-anak ibu masing-masing kelompok presentasikan hasil diskusinya. Kelompok berapa dulu? Kelompok berapa? Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Untuk kelompok lain perhatikan nanti ditanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai laporan perubahan modal dan neraca. Berikut laporan perubahan modal. Sinar Jaya, laporan perubahan ekuitas atau modal periode 31 Desember 2017. Modal awal Rp1.000.000. Laba bersih sebelum pajak 3.200.000. Prepay 200.000. Penambahan modal 3 juta. Modal akhir Rp4.000.000. Laporan neraca Sinar Jaya, laporan neraca periode 31 Desember tahun 2017. Aset lancar meliputi kas 5 juta, perlengkapan 500.000. Total aset lancar Rp5.500.000. Aset tetap meliputi peralatan 1.500, akumulasi penyusutan peralatan 120.000. Total aset tetap Rp1.080.000. Jadi dapat diperoleh total aset berjumlah Rp6.580.000. Kewajiban dan ekuitas utang lancar meliputi utang usaha yang berjumlah Rp2.580.000 dan modal pemilik Rp4.000.000. Jadi total kewajibannya dapat dijumlahkan dengan total kewajiban dan modal yang berjumlah Rp6.580.000. Itulah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Jika teman-teman yang ada ingin bertanya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Baik, untuk kelompok lain, kelompok 2 ada yang mau menanggapi atau ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 1? Silakan. Ada tanggapan dari kelompok 2? Oh, hasilnya berbeda. Hasil yang mana yang berbeda? Hasil dari di laporan neraca. Nah, bagaimana? Kita bahas dulu atau kita lanjutkan dulu ke kelompok berikutnya? Kenapa nih? Lanjut aja. Iya, Bu. Nah, sekarang kita lanjut, coba nanti kita bandingkan jawabannya. Lanjut dulu ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 presentasikan jawaban diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Modal awal sebelum Ya. 3.200.000. Prepay
Ya. Ya. Kewajiban modal pemilik Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi, dipersilahkan. Atau ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 2, silakan. Ya, silakan. Oh, Dari kelompok 1. kenapa neracanya tidak seimbang? Coba lihat di laporan neraca kelompok 2. Harusnya hak sifat dengan seimbang dengan kewajiban dan modal. Nah, itu kenapa? Bagaimana menurut kelompok 2? Kenapa berbeda hasil di laporan neracanya? Sedangkan laporan perubahan modalnya sama dengan kelompok 1. Nah, gimana? jumlah modal Kenapa kelompok 2? Apa? Di mana letak kesalahannya? Coba kita lihat. Untuk laporan perubahan modal itu sudah betul, sudah sesuai kelompok 1 maupun kelompok 2. Yang berbeda adalah di laporan neraca. Apa yang membedakan dengan kelompok 1? Siapa yang bisa menemukan perbedaannya? Yaitu pada modal pemilik. Ya, benar. Modal pemilik. Seharusnya modal pemilik ini berapa nih? 4 juta. 4 juta. Kenapa 4 juta? Pada laporan neraca, modal yang dimasukkan bukan modal awal, tetapi yang dimasukkan adalah modal akhir yang ada di laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Gimana kelompok 2? Paham? Sudah paham? Kenapa jawabannya berbeda? Sudah. Baik, nanti selesai kita tatap maya, selesai pembelajaran. Untuk kelompok 2, Ibu kasih waktu untuk memperbaiki jawabannya, kemudian kirim kembali. Baik, untuk diskusi kita hari ini sudah selesai. Sebenarnya secara umum itu sudah bagus semua, tapi untuk mengerjakan soal, walaupun waktunya terbatas, anak-anak Ibu harus tetap, yang pertama harus sabar, yang kedua harus teliti dalam menjawab soal, apalagi soal tersebut berbentuk hitungan atau angka. Kita akan masuk ke evaluasi, yaitu tes formatif untuk menguji kemampuan anak-anak Ibu menguasai materi kita pada hari ini. Namun sebelum itu, silakan semua yang pakai HP letakkan HP-nya. Kita relax terlebih dahulu. Ibu ada satu game yang akan Ibu mainkan. Semuanya tolong letakkan HP-nya yang pakai HP. Oke, kita mulai. Semuanya ikuti.
semuanya? Udah relax untuk tes evaluasi atau tes formatif? Oke, kita lanjutkan. Ini adalah link soal evaluasi tes formatif. Linknya sudah Ibu kirimkan ke WA, di WA grup. Silakan Ibu cek. Ibu kasih waktu menjawab soalnya selama 10 menit. Silakan dijawab. Baiklah, waktunya habis. Nah, ini sudah masuk jawabannya. Oke, sudah semua. Nah, sudah semua menjawab soal tes formatif ini. Berarti untuk pertemuan kali ini kita sudah selesai. Apakah anak-anak Ibu ada yang ingin bertanya atau ada yang belum paham tentang materi kita? Silakan. Sebelum Ibu tutup, silakan ditanyakan. Materi apa rasanya yang belum dipahami dari yang kita pelajari hari ini? Ya, silakan Weni. Apa pertanyaannya? Oh, baiklah. Pertanyaan Weni adalah, Weni belum paham kapan terjadi penambahan atau pengurangan modal. Ada anak-anak Ibu yang bisa bantu jawab pertanyaan Weni? Ada, Bu. Nah, ya silakan. Nih. Ya, silakan Fani. Yaitu terjadi apabila perusahaan memperoleh laba, maka akan terjadi penambahan modal. Apabila perusahaan mengalami kerugian, maka akan terjadi penurunan modal. Ya, bagus sekali. Jadi penambahan dan pengurangan modal itu terjadi apabila perusahaan memperoleh laba, maka modalnya akan bertambah. Apabila perusahaan mengalami kerugian, maka modalnya akan berkurang. Ada lagi pertanyaan yang lain terkait materi kita hari ini? Sudah cukup? Nah, kita masuk ke kesimpulan. Ada anak Ibu yang bisa bantu menyimpulkan materi kita hari ini? Ada, Bu. Ada, silakan. Yang pertama, apa yang bisa kita ambil dari materi kita hari ini? Satu. Akun yang terkait dalam laporan perubahan modal laba rugi model. Ya, yang pertama, dari pembelajaran kita hari ini kita mengetahui akun-akun yang terkait dengan laporan perubahan modal. Yang kedua, siapa yang bisa menyimpulkan? Kesimpulan kedua adalah dengan penambahan modal, Ya, rugi sama dengan pengurangan modal. iya. Yang kedua kesimpulannya, laba akan menyebabkan penambahan modal, rugi menyebabkan pengurangan modal. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ketiga. Arahman, Bu. Iya, Arahman. Silakan Arahman. Akun-akun yang terkait dalam laporan rencana adalah satu, aktiva, kewajiban, dan modal. Rumusnya adalah aktiva sama dengan kewajiban tambah modal. Iya, benar. Yang ketiga, kita ketahui akun yang ada dalam laporan neraca yaitu aktiva, kewajiban, dan modal. Aktiva itu kewajiban ditambah dengan modal. Ada lagi nggak yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Siapa? Kesimpulan keempat adalah baca ada dua, yaitu kontrol dan L. Nah, ya. Laporan neraca itu ada dua bentuk. Yang pertama kontrol dan yang kedua stafel. Dan bagus sekali. Nah, berarti anak Ibu sudah paham semua mengenai penyusunan laporan perubahan modal dan laporan neraca. Nah, ini kesimpulannya tadi dari pelajaran kita. Baiklah, mungkin itu saja materi kita hari ini.
Semoga anak ibu tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai ketemu untuk pertemuan berikutnya. Kita akan mempelajari ada satu lagi laporan keuangan perusahaan jasa, yaitu laporan arus kas. Dan sebelum kita akhiri, pimpin kembali doanya. Baiklah, sebelum kita pulang dan mengakhiri pelajaran ini, marilah kita bersyukur menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bersyukur mulai. Syukur selesai. Nah, Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.